warisnya tapi putranya. Ini cerita kan ya. Tapi maknanya dalam. Ya. Siapa sih musuhi Nabi? Akibatnya seperti itu. Musuhi Nabi Muhammad juga begitu kan. Orang-orang musyrik itu banyak yang mati di perang Badar misalnya. Itu orang musyrik zaman itu. Belum setelah Islam meluas, ya bangsa-bangsa yang lain pun akhirnya ya tenggelam. Samud merupakan salah satu suku bangsa Arab terbesar yang telah punah. Nggak ada lagi keturunannya. Mereka adalah keturunan Samud bin Jasar bin Imron bin Sam bin Nuh. Jadi keturunan yang keberapa? Kelima dari Nabi Nuh, generasi kelima. Ya kira-kira ya pantas dong. Tapi ini sebenarnya keturunan yang hidup ya. Belum yang tenggelam yang zamannya Nabi Nuh. Gitu loh. Ya. Jadi orang itu asalnya mukmin, ya, beriman, akhirnya bisa juga bangkang lagi. Ya. Mereka bermukim suatu wilayah bernama Al-Hijr, yaitu suatu daerah Hijaz. Sekarang ini Saudi Arabia. Lokasi ini dinamai juga Madain Soleh karena Nabi Soleh diutus kepada mereka. Di sana ya, hingga kini terdapat banyak peninggalan. Antara berupa reruntuhan bangunan kota lama yang merupakan sisa-sisa dari kaum Samud. Ya. Jadi kalau tak bangun kota seperti misalnya di Mesir ada piramida itu bukan bangsa besar. Itu peninggalan-peninggalan itu menunjukkan bangsa besar. Ya contohnya misalnya Indonesia, Jawa punya Borobudur. Masa iso wong sing tidak punya kekayaan, kemampuan bikin candi Borobudur. Ini juga begitu. Kaum Samud ini bangsa yang besar dulu, tapi tidak ada sisanya lagi. Ya, tahu kan? Di 7 hari 7 malam apa itu angin sama ya badai yang panas mereka tertimbun tanah. Ditemukan juga pahatan-pahatan indah serta kuburan-kuburan dan aneka tulisan dengan berbagai aksara. Ya, ini sudah maju kalau itu ada hubungan dengan bangsa yang lain. Ada aksara Arab, ada aksara Aramea, ada aksara Yunani dan Romawi. Jadi sudah betul-betul hubungan antar bangsa pada waktu itu, bukan bangsa yang hanya ngumpul sendiri, tapi bangsa-bangsa yang lain sudah berdagang di situ. Ya ini cerita, tapi kita bisa mengambil pelajaran dari cerita Fir'aun dan cerita kaum Samud. Kita lanjutkan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Buruj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Shadaqallahul azim. Bahkan orang-orang kafir berada dalam pengingkaran. Ya, orang kafir ya. Jadi itu fi takdzib. Ingkarnya itu sudah sangat mendalam. Padahal Allah di belakang mereka, ya jangan digambarkan kalau kita ngarep pas Allah nak burine jangan digambarkan begitu ya. Allah itu laisa kamitsli syai'un, enggak bisa dibanding-bandingkan dengan makhluknya. Mereka, ya di belakang mereka Allah itu maha meliputi. Ahato yuhitu. Bahkan dia ada Al-Quran yang mulia, ya, Qur'anul Majid lagi terpelihara di Lauh Mahfuz. Banyak orang mencetak Quran, ya, atau banyak yang hafal Quran. Kan itu tidak ada cetakan ini, tapi Quran di Lauh Mahfuz tetap masih terpelihara. Apalagi cetak Quran, banyak menghafal Quran. Quran itu bisa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Oleh karena pakai jamak ya. Jadi yang melihara juga Allah, yang melihara juga orang-orang Islam. Ya setelah ayat yang lalu menyebut dua kelompok masyarakat yang sangat bejat. Ya. Pas barangkali kata-kata bejat gitu ya.
Tapi ana motor bejat tuku maneh. Ya orang sekarang pinter-pinter gitu ya. Soalnya duit akeh. Yang di atas ya, ayat yang di atas itu lalu berpindah menjelaskan pendustaan kaum musyrikin Mekah terhadap Nabi Muhammad. Ya, dari zaman 2000 tahun kemudian pindah ke zamannya Nabi kan gitu ya. Ayat di atas seperti menyatakan, wahai Nabi Agung, kaum musyrikin Mekah lebih hebat pendustaannya dari kaum Samud dan Fir'aun. Hati-hati. Ya kan? Karena mereka telah mengetahui akibat buruk pengingkaran ajaran ilahi dan sanksi yang telah jatuhkan, tapi mereka tetap mau menolak. Mesti nelek ngerti, biyen kaum sing itu dihancurkan oleh mestinya ya. Jangan-jangan saya nanti nasib saya seperti mereka, tapi kan hati itu kalau sudah tertutup tidak seperti itu. Ya, bulan lalu ada orang minum oplosan mati. Ya minggu kemudian di Jember, ya itu hati sudah nggak ada pikiran nyambung itu nggak ada. Ya di Pasuruan ada kelompok narkotik tertangkap. Nanti juga muncul lagi, nggak kapok gitu lah. Ya karena memang, ya ini jelas dilarang negara, haram pisan kan. Tapi untungan iming-imingan itu berarti ini akeh. Ya, kalau orang itu pikirannya mek donya tok, nasibnya seperti itu. Kita ini kan hidup di dunia ini, ya mengharapkan nanti itu selamat. Kan gitu. Orang-orang seperti itu tidak mikir. Yang dodol narkoba, apa itu bentuknya apa, apakah ganja, apa sabu, atau yang lain. Pokoknya duit akeh saiki. Biasanya kalau harta itu beroleh dari haram itu ya cepet saja. Nggak awet gitu ya. Nggak barokah bahasa Islamnya kan gitu. Ya mestinya seperti itu. Tahu berita itu, saya kita leren awakku dadi api. Mestinya seperti itu. Ya, mereka orang-orang musyrik Mekah, ya, mereka juga telah diberi petunjuk Al-Quran yang sangat jelas pembuktiannya, namun mereka melecehkan. Bahkan orang kafir yang mengingkari risalahmu, ini ditujukan pada Muhammad, tidak percaya, nek Gusti Allah siji. Ya, mereka tetap menyembah berhala-berhala kan? Ya. Seluruh totalitasnya berada dalam wadah pengingkaran. Lahir batin mulai ujung rambut, ujung kaki, hati, meribat tangan. Ya, mengingkari keberadaan Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah di belakang mereka. Maksudnya itu Allah ya dimanapun mereka berusaha menyembunyikan, Allah itu selalu tahu. Ya. Muhit tadi kan itu artinya ya namanya meliputi, seperti mengepung ya, dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, Allah itu tahu. Apa yang kita ucapkan ini Allah mendengar. Apa yang kita lakukan Allah tahu. Ya. Saya ini dulu sore itu sekolah ya, madrasah. Nama saya itu kan dulu ya ada Abdul Muhidnya gitu. Saya sok takon dengan guru. Ustaz, Muhid itu apa artinya? Ya. Oh, meliputi gitu ya. Hanya itu saja. Tapi setelah kita belajar kan tahu maknanya. Ya. Jadi dari segala penjuru Allah siksanya juga begitu. Dari segala penjuru orang mau lari ngidul dicegat gitu, nggak bisa ya melarikan diri. Ainal mafar yang ada tempat lari itu nggak ada. Kalau sudah mati ya enggak. Ya, mau sembunyi, mau cari dokter yang paling
hebat ya sampai ke luar negeri ya. Nih Pak Menteri Tenaga Kerja dulu ya, Yakob Nowawiyah ya. Ya, berobatnya ke Malaysia kan ya, tapi Allah memerintahkan malaikat Israel. Ya, siapapun itu salah satu contoh yang itu menasional kan. Ya. Adapun pelecehan mereka orang-orang musyrik kepada Quran bahwa katanya Quran itu apa dongeng itu. Sihir itu nggak benar isinya gitu ya. Tapi anehnya ya di awal-awal Nabi dakwah itu tokoh-tokohnya itu Nabi di rumah beliau ya ini ngrungokno. Ya konangan kancan lho, yang ngrungokno iku lho, awakmu kok ono kene nek oleh ya meneh. Ya. Balik meneh gitu loh. Ini anehnya kekuatannya Quran. Karena bahasanya indah, enak didengar, isinya juga dalam gitu ya. Ya. Coro lahirnya podo gak gelem nompo tapi bengi itu nguping. Kisahnya begitu Pak. Jadi mereka siang tuh ngolok-ngolok Quran, bengine nguping. Bahkan dia Al-Quran itu yang sangat mulia, ya Quranul Majid terpelihara di Lauh Mahfuz sehingga tidak mungkin akan mengalami perubahan, penambahan atau pergantian. Utuh dari awal sampai akhir. Ya, mungkin 2 minggu yang lalu ada Quran cetakan mahkota. Ya, itu kurang mungkin 1-2 halaman ditemukan. Itu mungkin ya mudah-mudahan pencetakan tidak sengaja dalam surat Al-Mursalat. Ya, kita kirim ke Kementerian Agama. Cobalah ini urusi. Kalau misalnya sama Quran yang terbit tahun itu oleh mahkota, coba itu ditarik. Ya, tapi mungkin itu ketidaksengajaan. Firman Allah padahal Allah di belakang mereka ada juga yang maha dalam arti padahal Allah maha mengetahui semua amal dan niat mereka. Ya, sedangkan kata Al-Majid ini saya kira sudah sering dijelaskan. Ya, Al-Quran menyandang sifat Majid, Quranul Majid. Kenapa Quran itu Majid? Kok mulia? Karena yang merupakan kalam ilahi. Ya, duduk pidatone Pak Joko Widodo. Ya, Quran itu kalam ilahi. Ya, bukan pidatonya Rojo Arab misalnya, bukan. Telah mencapai puncak sehingga bukan saja ada kalimat-kalimat yang lebih terkesan dari Al-Quran dan tidak akan ditemukan petunjuk yang lebih baik dan sempurna darinya, tapi juga tidak akan datang lagi petunjuk wahyu pada manusia karena Al-Quran telah mencapai puncak keindahan serta batas akhir dari kehadiran wahyu-wahyu ilahi. Ya. Ini sudah puncak. Ya. Puncak itu ya jenenge puncak. Tidak ada yang mengatasi lagi. Ya. Kalau orang ngaku-ngaku ada, ya orang ngaku-ngaku itu sering, ya. Itu namanya Ahmad Musodik, ya sudah ngaku, akhirnya gay apa dulu yang Alpatar, ya kasihan juga ya nasib mereka itu, ya tahu. Berbondong-bondong ke Kalimantan tanpa pengetahuan pemerintah daerah sana, ya dikhawatirkan oleh pemerintah kita di negara di dalam negara kan, ya atau bikin kelompok yang eksklusif yang aneh itu kan lalu timbul masalah. Ya mudah-mudahan aja masyarakat bisa menerima kembali, ya dan mereka juga sadar bahwa langkah mereka itu keliru. Mungkin juga ada iming-imingnya. Ya, sing dokter dadi menteri kesehatan awakmu. Ya, hati-hati ya, ada iming-iming itu yang aneh-aneh itu. Ya, akhirnya bisa menyengsarakan. Ya, kalau awal surat ini berbicara tentang Al-Buruj yang merupakan benteng-benteng di langit yang menampik kehadiran setan, ya rasi-rasi gitu ya.
Di bumi ada juga bentengnya, yaitu Al-Quran. Baik Quran keseluruhannya atau kan sebagian-bagian. Ya, kita sering baca ayat kursi, kan gitu ya. Ya, ada riwayatnya. Ya, kok gudangnya Nabi, ya, kok sering dileboni maling kan gitu ya. Sing Joko itu akhirnya kecekel. Ya. Maling ini bukan maling bangsa kasaran. Masih alusan ya. Nek awakmu kepingin selamat, maca ayat kursi. Ya, sing jaga lapor pada Nabi. Ya betul itu, walaupun setan itu apa yang dikatakan itu betul misalnya. Ya, kita baca Fatihah, itu benteng. Kita baca surat Ikhlas. Ya, itu benteng yang diberikan oleh Allah untuk kita ini. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, itu kan benteng. Ya, Allah mengetahui omongan kita, mendengarkan omong kita, mengetahui apa yang kita lakukan kan benteng. Karena Allah mengetahui dan mendengar, kita kan hati-hati. Ngomong gak sembarang ngomong. Ya. Main media sosial gak sembarang media sosial. Itu bisa bikin gaduh, ya, padahal maknanya ndak ada. Ya, kalau tujuan baik, ya bisa dengan cara yang baik. Itu kan jadi ruwet. Ya. Padahal pikiran orang satu dengan yang lain berbeda. Gak podo. Iki nyongko menilai ini bagus. Ya, contohnya nasional itu reklamasi dianggap apik. Tapi pihak lain reklamasi itu merusak lingkungan. Kan gitu. Jadi gak podo. Gitu lah. Ya, kata Pak Wali Kota ya. Alun-alun direvitalisasi, ya secara lahir saya kira juga memang bagus, ya. Tapi apa semua orang sama kan bisa juga berbeda, gitu ya. Ya tanggal 17 konvoi, ya. Kata Aremania ya hebat gitu ya. Tapi belum tentu orang ada yang terganggu. Gitu. Ya biasa seperti itu nggak ada. Di dunia itu yang baik 100% nggak ono elek nggak ono. Elek 100% kano api ya gak ono. Ya maka kita melihat orang itu kita lihat baiknya supaya kita banyak teman. Nek kalau aib uang apa awake dhewe iki gak ono aib kan gitu loh. Ya. Gak duwe kanca. Ya gak duwe kanca, berarti kanca itu kan penting ya. Dalane rezeki kan kanca, Pak, gitu ya. Akeh kancane insyaallah rezekine lancar. Kalamullah, kalam ilahi ini merupakan benteng bagi mereka yang memperhatikan tuntunan-tuntunannya. Kongkon sholat. Ya. Gak oleh berpecah-pecah, gak berpecah-pecah. Kongkon rukun itu tuntunannya. Cari rezeki yang halal saja. Selamat dunia, selamat akhirat insyaallah. Ya. Itu tuntunan Al-Quran sekian banyak. Pokoknya segala aspek hidup ada tuntunan dalam Al-Quran. Ya, nikah ada caranya. Lanang karo wedok. Ya. Rio ada wedok, rabi wedok. Ini gak menurut tuntunan Allah. Ya. Ya, LGBT kan sekarang itu ya mungkin agak redup ini, tapi belum tentu kalau mereka tidak silent operation ya, golek konco bolo sing setuju LGBT. Ya, yang sejenis tadi, lanang golek bojo lanang, wedok golek bojo wedok. Ya. Naudzubillah. Ya demikian akhir surat ini bertemu kalau di atas ada benteng-benteng Al-Buruj untuk membalang setan, di bumi ini ada benteng yang namanya Al-Quran. Jadi antara awal dengan akhir surat ini klop. Ya, antara awal dengan akhir surat ini klop. Ya, nah benar Allah dalam segala firman-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wa tu'adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha minal ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una minna ala darajat wa tubaluna bil ghayat min jami'il khairat wa hadi ba'dal arhamar rahimin. Manfa'na ma 'allamtana wa allimna ma yanfa'una innaka anta alamul ghuyub. Allahumma arinal haqqa haqqan ittiba'ah wa annal batila batilan istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.